Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Yani Suryani, dalam kegiatan bimbingan dan teknis belajar dari rumah, program kegiatan BPK Diknas Provinsi Riau. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pemaparan materi, saya ingatkan teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, mengisi daftar hadirnya. Baru kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan yang mana pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang bermain bahasa di rumah. Nah, teman-teman coba apa yang teman-teman pahami mengenai bermain bahasa di rumah. Apa itu bahasa? Kemudian, apa itu alat main? Keterkaitan dengan materi lain, dengan pembahasan yang kemarin, ya ini adalah materi mengenai bermain bahasa di rumah. Jadi, untayan kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan dan teknis mengenai belajar dari rumah, program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini untuk program 2020. Adapun tujuan materi ini adalah peserta diharapkan dapat memahami pengertian dan cara mengembangkan bahasa anak. Kemudian peserta diharapkan juga memahami bagaimana cara mengembangkan kegiatan-kegiatan bermain sederhana yang dapat mengembangkan bahasa anak. Dan yang ketiga, peserta diharapkan dapat memahami peran guru dan orang tua dalam mengembangkan bahasa pada anak. Yang mana kegiatan ini dilakukan di rumah. Nah, teman-teman, di sini kita akan memaparkan mengenai materi bahasa belajar dari rumah. Definisi bahasa dan literasi awal adalah bahasa merupakan satu sistem perkataan atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi bahasa itu merupakan satu sistem bunyi, ada perkataan dan bentuk atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Literasi awal, keterampilan awal, membaca dan menulis. Jadi di sini kalau bahasa itu lebih ke pengertian secara lisan, sementara literasi awal ini lebih ke keterampilan awal membaca dan menulis. Jadi perkembangan yang dapat kita kembangkan terhadap anak ini adalah keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Kemampuan bahasa yang perlu dikembangkan pada anak ada kemampuan bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif, dan keterampilan literasi. Ya, apa itu kemampuan bahasa reseptif? Kemampuan bahasa reseptif itu adalah kemampuan menerima, menyimak, mendengarkan. Nah, jadi kemampuan bahasa reseptif itu adalah kemampuan anak dalam menyimak, mendengarkan, dan membaca. Jadi
di sini anak diharapkan dapat memahami apa yang dia dengar, memahami apa yang dia lihat, memahami apa yang dia amati. Nah, kemudian kemampuan bahasa ekspresif. Ekspresif itu mengeluarkan, ya, mencurahkan. Jadi di sini artinya adalah kemampuan bahasa ekspresif itu adalah kemampuan anak dalam berbicara dan menulis. Jadi tentunya berbicara dan menulis ini tujuan supaya anak dapat menuangkan, mencurahkan, mengeluarkan, menyampaikan informasi, gagasan, ide, perasaan kepada orang lain secara lisan atau secara tulisan. Kemudian keterampilan awal membaca dan menulis melalui bermain. Nah, jadi perkembangan bahasa ini dikembangkan agar anak memiliki kemampuan bahasa reseptif, kemampuan bahasa ekspresif, dan mempunyai keterampilan awal dalam membaca dan menulis melalui bermain. Kemudian bagaimana cara mengembangkan kemampuan bahasa pada anak? Mungkin teman-teman sudah sering mencoba di satuan PAUD masing-masing. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan berbahasa kepada anak, ya. Ada menerima bahasa, ada keaksaraan awal, seperti itu. Kemudian yang pertama yang dapat kita lakukan dalam pengembangan bahasa terhadap anak usia dini, yang pertama tugas kita adalah menambahkan jumlah kosakata pada anak. Jadi anak usia dini ini memiliki kosakata yang masih terbatas tentunya, belum terlalu banyak. Nah, tugas kita adalah dengan menambahkan jumlah kosakata. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan berbagai kegiatan bermain yang melibatkan anak dalam percakapan. Misalnya dengan membaca buku, bernyanyi, atau tanya jawab. Nah, ketika biasanya anak usia dini ini kan sedang berada pada tahap rasa ingin tahu yang besar, ya, suka bertanya, ini apa Bu? Itu apa Bu? Nah, seperti itu. Jadi di sini kita harus senantiasa sabar, memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan anak. Nah, seperti itu. Jadi untuk menambah kosakata anak, kita bisa melakukannya melalui mengajak anak terlibat dalam percakapan, tanya jawab, bercerita, membacakan buku secara rutin atau dengan bernyanyi. Misalnya ada syair di sini, ya, potong-potong roti dioles mentega, anak baik hati disayang mama. Nah, dengan seperti itu, dengan syair-syair lagu, dengan sendirinya akan menambah wawasan kosakata, menambah kosakata pada anak. Yang kedua, dapat kita lakukan dengan mendukung munculnya kemampuan membaca awal. Nah, jadi tugas kita yaitu mendukung munculnya kemampuan membaca awal. Jadi kita melatih, ya, melatih bagaimana supaya kemampuan membaca anak itu sudah mulai tumbuh. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meminta orang tua untuk membacakan buku cerita sebelum tidur misalnya, atau sedang bermain, atau mendongeng, mengajak anak bernyanyi, dan berbicara sepanjang hari. Tapi bukan berarti kita ngomel-ngomel, ya. Kita terus menggali kosakata anak, kemudian menunjukkan, misalnya kalau ada di rumah,
ada huruf-huruf, ada bacaan-bacaan. Nah, kita bisa rangsang anak untuk melihat bacaan-bacaan tersebut yang terlihat di rumah kita. Nah, bisa saja kita misalnya dengan menempelkan kartu-kartu kata pada benda-benda yang ada di rumah, atau kita menyediakan alat-alat tulis di rumah ya yang bisa digunakan oleh anak sehari-hari. Biasanya anak usia dini ini senang sekali dia mencoret-coret dinding rumah biasanya ya kan. Nah, itu bisa kita fasilitasi, misalnya kita sediakan ruangan memang dinding itu boleh dicoret-coret sama anak, atau ditempel karton biar bisa dicoret-coret sama anak. Karena anak akan senang sekali melakukan hal seperti itu. Kemudian orang tua juga bisa mengajak anak bermain permainan yang kaya akan keaksaraan dan pengalaman bahasa anak. Misalnya dengan mencoret-coret dengan pewarna makanan, membuat huruf-huruf dengan adonan tepung misalnya kan, atau tebak huruf seperti tadi, misalnya mengajak anak untuk menempelkan kartu-kartu kata sesuai dengan nama bendanya misalnya. Nah, di sini juga orang tua senantiasa luangkan waktu untuk selalu menyediakan buku cerita dan membacakannya ke anak. Bagaimana cara mendukung kemampuan membaca awal anak? Nah, caranya, teman-teman ada yang tahu bagaimana caranya? Ya tentunya kita udah coba-coba lakukan berbagai cara ya di satuan PAUD maupun di rumah maupun untuk anak didik kita ataupun untuk anak kita sendiri. Ya, hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung kemampuan membaca anak diantaranya adalah yang pertama, kenalkan buku dan tingkatkan minat baca anak. Jadi dengan biasanya kalau kita sebagai orang tua sering memegang buku, membaca buku, secara otomatis biasanya anak akan meniru. Ketika kita mengambil sebuah buku atau memegang sebuah pena, pasti anak kita akan langsung meminta untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita upayakan membaca lantang dilakukan dengan cara membaca kata-kata yang ditulis dalam buku dengan suara lantang. Jadi penekanan kata-kata untuk kosakata yang mau kita kenalkan pada hari itu dengan bentuk tulisannya, kita perdengarkan kepada anak dengan suara lantang. Misalnya pada hari ini kita akan bermain mengenai pakaian gitu kan. Jadi ketika kita berbicara baju, nah itu untuk kata baju kita upayakan dibunyikan secara lantang dan menunjukkan tulisan-tulisan yang menunjukkan kata baju itu. Dan mintalah anak sesekali untuk menyebutkan huruf-huruf yang ada pada tulisan baju tersebut. B, A, J, U, seperti itu. Kemudian ketika kita mengajak anak untuk membaca buku, arahkan buku kepada anak supaya anak lebih jelas untuk melihat gambar-gambar yang ada di bukunya itu. Dan membaca lantang juga dapat dilakukan bersama anak, satu anak, atau secara kelompok. Misalnya pada hari itu kita membolehkan anak mengajak teman-temannya untuk membaca bukunya bersama-sama. Kemudian tahap perkembangan membaca. Nah, di sini ada tahap fantasi yang pertama ya. Di tahap fantasi ini
anak baru dapat melihat atau membolak-balikan buku. Anak membawa buku ke sana kemari. Ketika bermain dengan benda yang lain pun, anak tetap membawa bukunya sambil bermain. Itu adalah tahap fantasi. Anak suka membolak-balikan buku, melihat-lihat gambar yang ada di buku. Kemudian anak membawa buku kesukaannya. Tahap yang selanjutnya adalah tahap perkembangan membaca atau pembentukan konsep diri. Nah, di sini anak sudah pura-pura membaca buku, anak memberi makna pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan buku. Anak menggunakan bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisannya. Jadi kita dapat melihat ketika anak memegang, membuka, membaca buku bergambar, mereka akan seolah-olah membaca buku, ya, walaupun apa yang dia baca itu tidak cocok dengan apa yang ada di buku tersebut, dengan tulisan yang ada di buku tersebut. Jadi itu adalah tahap perkembangan membaca di tahap pembentukan konsep diri. Terus tahap membaca gambar. Nah, tahap membaca gambar ini, di sini anak sudah mulai sadar pada cetakan yang nampak. Ya, udah mulai memaknai huruf-huruf, gambar-gambar. Anak dapat menemukan kata yang sudah dikenalnya. Misalnya ada kata ibu gitu. Atau ada kata seperti yang sudah dikenalkan kemarin, kata baju atau bola yang mudah diingat oleh anak. Kemudian anak dapat mengulang kembali cerita yang tertulis. Jadi ya sebaiknya kita menyediakan buku itu dengan kosakata yang sederhana dulu. Penekanan pada kosakata mana yang mau kita kenalkan kepada anak. Kemudian anak dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya, serta sudah mengenal abjad. Jadi ketika dia membolak-balikan buku, beberapa huruf dia sudah kenal. Dia sudah bisa menunjukkan, oh ini huruf A, ini huruf B, seperti itu. Terus kemudian tahap pengenalan bacaan. Nah, di sini dalam tahapan ini anak sudah mulai mengenal tanda-tanda pada berbagai objek gambar yang ditemui selain di buku, ya, misalnya pada kotak susu, pada kotak jajan mereka gitu, atau pada tulisan-tulisan yang ada di sekitar rumah kita. Jadi anak sudah mulai tertarik pada bacaan. Ketika dia menemukan ada tulisan, terus mereka membaca, mah ini tulisannya apa, ini dibacanya apa. Nah, ketika anak sudah berada pada tahap itu, berarti anak sudah berada pada tahap pengenalan bacaan, ya, atau take of reader stage. Jadi anak sudah mulai mengingat kembali cetakan pada konsepnya. Jadi ketika besok lagi mereka menemukan tulisan itu, mereka sudah dapat mengingat bagaimana bacaan tulisan tersebut. Kemudian tahap membaca lancar. Nah, tahap membaca lancar ini ditandai dengan anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas, ya. Terus anak dapat menyusun pengertian dari tanda atau pengalaman dan isyarat yang dikenalnya. Kemudian anak juga sudah dapat membuat perkiraan bahan-bahan bacaan. Jadi di sini sudah terlihat pada tahap ini anak sudah memiliki keterampilan membaca lancar. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah untuk perkembangan bahasa anak, misalnya dengan fun reading big book, membaca buku besar ya dengan gambar yang besar, dengan tulisan yang besar. Kemudian mendengarkan cerita tentang buah pisang misalnya,
atau mencerita tentang buku-buku kesukaan dia. Terus bisa juga dengan bermain bisik berantai. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menyimak kepada anak. Jadi dengan mendengarkan, dengan membacakan, dengan anak membaca sendiri, nah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menyimak pada kemampuan bahasa anak. Kemudian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, contohnya kita bisa mengajak anak bermain gambar berseri, menyebutkan dan mengurutkan, kemudian menceritakan sesuai dengan gambar. Kemudian misalnya bisa bermain spinner flashcard. Ya, di situ kita bermain menggunakan spinner bahasa, anak memutar dan menyebutkan kata-kata yang ada pada spinner tersebut. Kemudian bisa juga dengan bercerita dengan boneka tangan, ya, atau dengan boneka-bonekaan yang dia miliki. Jadi di sini seperti bermain peran mikro dapat kita lakukan, atau mengajak anak untuk bermain peran makro, misalnya ajak anak untuk berperan sebagai mama atau berperan sebagai ibu guru, gitu kan. Dengan seperti itu mereka akan belajar berbicara dan secara perlahan-lahan kemampuan berbicara anak akan meningkat. Nah, di sini kegiatan untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan literasi, misalnya ada dengan kegiatan bermain garam ajaib. Jadi dengan garam kita mengajak anak untuk menulis huruf-huruf yang sudah dia ketahui atau menirukan tulisan-tulisan atau huruf yang ada pada kotak jajan atau ada yang terdapat di rumah kita. Kemudian kita mengajak anak untuk sering membaca buku. Jadi meningkatkan minat baca anak untuk rutin, untuk agar anak senang melihat atau membaca buku. Dan mengenalkan huruf-huruf dengan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya dengan bermain kartu huruf, ya. Dengan kartu huruf misalnya dengan menjemur huruf, memancing, menempel, menggunting, atau membentuk dengan tepung, dengan tanah liat, redok, dan sebagainya. Nah, kemudian mengembangkan bahasa. Nah, bahasa itu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis melalui lagu. Nah, bisa kita lakukan juga di rumah dengan mengajak anak untuk menyanyikan sebuah lagu dan kita memberikan tulisan lagunya dengan tulisan yang jelas, yang menarik juga. Ketika kita memperkenalkan nama-nama hewan misalnya, nah kita bisa mengajak anak sambil bernyanyi, ya. Kita sebagai guru pendidikan anak usia dini diharapkan untuk lebih kreatif menciptakan lagu-lagu sendiri atau mencari irama-irama sendiri untuk membuat satu syair atau satu lagu seperti itu. Dalam hal untuk mengembangkan berbagai aspek kegiatan aspek perkembangan yang 6 itu, nilai agama dan moralnya, sosial emosionalnya, bahasa, kognitif, motorik halus, motorik kasar. Nah, sambil mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan bernyanyi, nah insya Allah anak-anak akan merasa lebih santai, lebih fun, dan lebih menyenangkan. Nah, di sini ada contoh buku besar atau dengan istilah big book. Ya, ini untuk mengembangkan keterampilan membaca awal untuk anak. Di sini ada angka 7, ada gambar ikan, ada gambar kupu-kupu, ada gambar ubur-ubur atau gurita gitu. Nah, di sini anak bisa mengajak anak juga untuk
membuat bukunya sendiri dengan menulis atau menggambar atau menempel gambar. Syarat untuk membuat buku besar yang pertama, kosakata sederhana menggunakan kata-kata dasar dan konseptual. Jadi kata-katanya masih belum menggunakan imbuhan, masih kata dasar dia. Kemudian kalimat yang digunakan masih kalimat pendek, maksimal ada 4 kata dan maksimal ada 4 kalimat. Satu kalimatnya memiliki 4 kata. Ibu ibu baca buku cerita misalnya seperti itu. Kemudian grafika untuk membuat gambar, letak serta unsur grafikanya harus proporsional, ya harus memang berbentuk sesuai dengan aslinya. Kalau bisa jadi misalnya kita bisa mengambil gambar-gambar yang sudah jadi dengan menempelnya, sekiranya kalau kita minim ya memiliki kemampuan dalam membuat gambar-gambar. Kemudian ilustrasi yang nyata dan warnanya yang menarik. Tipografi yang digunakan jelas dan sederhana. Jadi jenis gambar-gambar yang digunakan itu tuh memiliki kejelasan tetapi sederhana. Tahap perkembangan menulis. Dalam tahap perkembangan menulis ini ada 8 tahap. Yang pertama, tahap 1 tahap coretan awal, coretan acak-acakan. Coretan seringkali digabungkan seolah-olah krayon atau pensil itu tidak lepas dari tangannya, tidak lepas dari kertasnya. Kemudian yang kedua sudah ke level coretan terarah. Jadi tanda-tanda tertentu seperti garis-garis atau titik-titik diulang-ulang. Sudah bisa mengulang bentuk-bentuk coretan yang sudah dia bisa buat. Ya biasanya bentuk lonjong atau lingkaran, garis ke bawah. Nah seperti itu anak sudah bisa mengulangnya, membuatnya kembali. Kemudian tahap 3 sudah bisa pengulangan garis dan bentuk. Misalnya dia sudah bisa membuat bentuk lingkaran, nah dia bisa mengulangnya lagi dan mengulang-mengulangnya lagi. Kemudian tahapan 4, pada berlatih huruf, anak-anak biasanya sangat tertarik huruf-huruf yang ada pada namanya sendiri. Jadi untuk mengenalkan kemampuan menulis atau membaca, ya sebaiknya kita kenalkan dulu huruf-huruf yang ada pada nama mereka masing-masing. Kemudian di tahap 5, anak sudah kita ajak untuk menulis namanya sendiri. Dan di tahap 6, anak kita ajak untuk menyalin kata-kata dengan menebalkan misalnya atau dengan mengikuti tulisan-tulisan yang sudah kita buat atau kata-kata yang terdapat di poster atau di kardus kotak-kotak jajan dan sebagainya yang bisa ditemui oleh anak di rumah. Kemudian pada tahap 7 anak sudah menemukan ejaan ya, sudah menemukan ejaan dan sudah bisa menggunakan konsonan awal, dia bisa menemukan mengenal sudah beberapa kata-kata dengan simbol-simbol yang sudah dia kenal. Misalnya untuk kata dinosaurus, dia sudah tahu ada huruf D atau N atau S seperti itu. Pada tahap ke-8 sudah bisa mengeja baku. Jadi usaha-usaha mandiri untuk memisahkan huruf dan mencatatnya dengan benar menjadi kata yang lengkap. Udah tahu dia kalau ba itu tuh berarti huruf B dengan A, kalau bu itu berarti huruf B dengan U. Nah, di level 8 anak sudah mengerti ejaan-ejaan baku. Nah, ini contoh dari
coretan-coretan, tahapan-tahapan yang dilakukan anak sesuai dengan levelnya tadi. Kemudian biasanya kegiatan main lainnya yang bisa digunakan seperti menyusun kata dengan mainan, ya, dengan kancing, dengan batu-batuan, dengan kartu huruf. Nah, seperti itu. Jadi pengembangan bahasa dapat kita laksanakan di rumah secara menyenangkan, secara fun dengan menggunakan bahan dan alat-alat yang sederhana yang ada di rumah. Baik, teman-teman, sebelum saya tutup, demikian materi mengenai pengembangan bahasa untuk di rumah. Nah, jangan lupa tugas mandiri kita kirimkan, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!